Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, zakat harta maupun zakat fitrah, ya. Tapi yang lebih dekat dengan kita adalah zakat fitrah. Kemarin sudah kita bahas beberapa. Hari ini akan kita ulangi review saja. Ya, yang pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir. Ya, fakir. Siapa itu fakir? Yang pendapatannya kurang dari separuh yang dia butuhkan, ya, selama 1 hari 1 malam, dia dan orang yang ditanggungnya, ya, dia dan orang-orang yang dinafkahi oleh dia atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian di sini di dalam kitab Minhajut Thalibin Al-Imam An-Nawawi, beliau menyatakan bahwasannya wala yamna'ul faqra maskanuhu wa thiyabuhu, ya, tempat tinggalnya dan pakaiannya tidak menghalangi status kefakirannya. Ya. Dia punya rumah. Ya. Jangan kira kalau orang fakir itu harus orang yang gelandangan, nggak punya rumah. Bukan. Ya. Orang yang fakir itu adalah berhubungan dengan pendapatan perharinya. Dia punya tempat tinggal, dia punya pakaian. Ya. Itu tidak menghalangi status kefakirannya. Bahkan di sini diterangkan bahwasanya misalnya dia memiliki beberapa pakaian, ya, beberapa pakaian, dan pakaiannya itu untuk event-event di dalam apa namanya tahun, kayak dia punya pakaian Idul Fitri sendiri, punya pakaian kondangan sendiri, itu tidak menghalangi status kefakirannya, gitu. Wa maluhul ghaib fi marhalatain, dan apabila dia punya harta yang jauhnya itu marhalaten, ya. Marhalaten itu jarak Buli Mengkosor sholat. Berapa itu? Kita ambil hati-hatinya 89 kilometer. Jadi ada seseorang perantau, misalnya di kampung kita ini ada perantau, dia di kampung halamannya sana itu orang yang kaya raya misalnya, ya. Tapi statusnya di sini adalah fakir. Pendapatannya 1 hari 1 malam ini tidak sampai setengah dari kebutuhannya, maka dia dianggap fakir. Dan rumahnya dia ada di Jakarta, ya, paling dekat lah Mojokerto. Mojokerto itu sudah Buli Kosor, ya. Mojokerto Tuban mungkin, ya, Tuban itu 80. Surabaya sudah 87 Surabaya, ya. Ya, kurang sedikit. Ya, mungkin rumahnya di Tuban, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah gini, ya, dia sudah apa namanya, dikatakan bahwasanya dia perantau, dan merantaunya itu jaraknya dengan tempat rantauannya dan jarak rumahnya itu sudah boleh mengkosor sholat, ya. Itu jadi dia punya harta di kampung halamannya sana, di sini dia statusnya fakir, itu tidak menghalangi status kefakirannya dan dia boleh untuk menerima zakat fitrah. Madura itu sudah, oh, lebih, ya. Ya, dia tidak punya harta maupun pekerjaan, atau dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya itu tidak layak bagi apa statusnya, apa misalnya pekerjaan yang eh, dia pekerjaannya adalah pemulung misalnya, ya. Dia misalnya ada dia ahli agama, ustadz lah katakan, tapi dia
mulung gitu. Itu namanya pekerjaan yang tidak layak bagi dirinya. Nah, itu dia dikatakan juga fakir, ya. Atau dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya haram, pekerjaannya haram. Maka dia boleh untuk menerima zakat agar apa? Mengentaskan dirinya dari supaya enggak kerja dengan pekerjaan yang haram itu. Kalau kita membayangkan, ya kita membayangkan di dalam zakat fitrah mungkin tidak bisa mengentaskan dia, tapi dia boleh untuk menerima zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, ya zakat mal itu orang yang kaya punya ratusan juta, kemudian dia wajib setiap tahunnya kalau sudah haul ya sudah ketemu tanggal hitungannya itu. Kemudian dia wajib untuk bayar zakat. Nah, zakat ini diberikan kepada orang yang pekerjaannya haram seperti itu boleh. Ya, karena dia termasuk fakir. Kemudian berapa yang diberikan kepada dia kalau ini zakat mal ya, zakat mal, zakat harta. Diberikan kepada dia eh, secukupnya ya, dia bisa untuk membangun usaha. Sehingga dia sekarang usaha dengan usaha yang halal, terentaskan dari pekerjaan haramnya seperti itu. Walau ishtaghala bi'ilmin wal kasbu yamna'uhu fa fakir. Apabila ada seseorang yang dia sibuk dengan ilmu, ya, sibuk dengan ilmu dan kalau dia kerja, maka dia akan terlalaikan dari ilmunya. Ya, ada orang kerjanya itu berhubungan dengan ilmu. Kalau dia bekerja dengan pekerjaan yang ke pabrik misalnya jadi karyawan atau kerja apa, maka dia tidak akan bisa untuk sibuk dengan ilmu lagi. Dia akan teralihkan fokusnya. Ya. Orang yang seperti itu, maka dia berstatus fakir ya, fakir. Ilmu apa itu yang dimaksud di sini? Ilmu syar'i. Ilmu syariat. Ya. Ilmu syariat. Apa alasannya? Li'annahu qoma bi fardhi kifayatin karena dia melaksanakan fardu kifayah. Tetapi di sini di dalam masalah orang yang mencari ilmu di sini ada tiga pendapat. Apakah langsung misalnya ini seorang santri dia mutlak boleh mendapatkan zakat atau seperti apa? Di sini yang paling didukung adalah apabila dia ini apa namanya salisuha ingkana najiban apabila dia pinter yurja naf'un nas bihi dan bisa diharapkan nantinya dia bisa untuk memberikan manfaat kepada masyarakat ya istahaqqo maka dia berhak untuk menerima zakat wa illa fala kalau enggak kalau dia bukan yang pinter bukan yang diharapkan ya, untuk memberi manfaat kepada masyarakat maka tidak boleh mendapatkan zakat. Amal mu'atil orang yang nganggur, al mu'takif fil madrasah yang nganggur kemudian dia sehari-harinya ada di apa? Ada di sekolah, ada di pondok. Jadi dia tujuannya masuk ke pesantren misalnya, tujuannya ada di suatu tempat itu ya biar nggak kerja, ya biar nggak kerja supaya dia dapat makan gratis ya kemudian di situ dia malas-malesan itu waman la yata'atta minhu tahsil dan orang yang nggak bisa belajar dengan maksimal fala yu'tayani maka tidak boleh diberi zakat ya. Jadi di sini orang yang sibuk dengan ilmu ini ada kriterianya yaitu yang diharapkan bisa memberi manfaat kepada masyarakat ketika dia sudah berhasil untuk mencari ilmu itu. Ini kalau zaman dahulu ya orang-orang yang fokus dengan ilmu ini memang betul-betul mereka fokus sampai gak nikah gitu kan. Jadi ngebut no ilmu nih ya lebih apa berat sama ilmunya daripada nikahnya. Siapa itu? Seperti Imam Nawawi yang ngarang ini Minhajut Thalibin ini. Beliau sampai meninggal dunia nggak nikah. Karena apa? Nanti takut kalau menikah itu ya mengganggu. Jadinya tanggungannya itu lebih lebih banyak. Kayak apa namanya Imam Sibaweh, ada Imam Sibaweh itu ahli nahwu ya, ahli gramatika bahasa Arab. Itu beliau senangnya itu beliau punya istri, tapi senangnya itu
ngarang kitab gitu. Istrinya nggak pernah diurus ya, nggak pernah diperhatikan. Ya dikasih nafkah, tapi nggak pernah diperhatikan. Ya, sampai suatu saat Imam Sibawaih ke pasar, istrinya kitab-kitabnya Imam Sibawaih ini dibuang, ya dibuang. Ya, dia berharap dengan membuang kitabnya itu nanti bisa lebih diperhatikan sama suaminya. Ternyata enggak, pulang malah diceraikan. Ya, lebih sayang sama ilmunya daripada sama istrinya. Seperti itu. Itu orang-orang yang betul-betul betul-betul fokus dengan ilmu ya. Kalau ilmu dibuat sambilan, ya, nyambi, cari ilmu itu nyambi ya, enggak masuk ini kategori ini, bukan orang fakir. Walau istaghala bin nawafil fala, apabila dia itu sibuk dengan kesunahan sampai nggak kerja, ya ibadah terus, ya sholat sunnah banyak, wiritan terus, nggak mau kerja, itu tidak dapat zakat. Maksudnya dia bukan orang fakir dan tidak boleh mendapatkan zakat. Karena apa? Itu apa ya, ini maaf-maaf ya, orang yang seperti itu nanti jadinya jadi penyakit di masyarakat ya. Kalau dia dimanja jadi penyakit di masyarakat, maksudnya apa jadi penyakit di masyarakat, nanti semuanya kalau orang itu dapat zakat dapat bantuan semuanya bakalan kayak gitu ya, nggak mau kerja tapi maca alim ya. Seperti itu. Wala yushtaratu fihi zamanah wala ta'affuf 'anil mas'alah 'alal jahdi. Tidak disyaratkan orang yang cari ilmu tadi dia adalah orang yang sudah payah. Payah itu tidak bisa kerja. Itu meskipun dia muda, kuat, tapi dia sibuk dengan ilmu, itu boleh dapat zakat karena dia termasuk kategori fakir ya. Wala ta'affuf 'anil mas'alah, dan dia tidak mau minta-minta ya. Misalnya si dia itu geleman ya, mau aja, bahkan kadang-kadang ke rumah tetangga pondok gitu, kemudian minta-minta makan di situ, itu juga bukan syarat ya, bukan syarat menghalangi status kefakirannya. Memintakan orang lain. Oh, bagus kan. Bagus, tapi apakah Pak Ustadznya itu dia dapat zakat gitu ah? Bukan. Iya. Oh, anu, minta minta dari zakat. Iya, enggak masalah. Iya. Iya, enggak masalah. Enggak ada hubungan sama zakat kan? Oh iya, enggak masalah. Iya, kan dia enggak ada penghasilan, enggak ada penghasilan. Ya, tapi enggak dari zakat kan? Ya, enggak apa-apa. Iya. Lalu wal makfiyu bi nafaqati qaribin au zaujin laisa faqiron. Orang yang tercukupi dengan nafkah dari kerabat atau nafkah dari suami bukanlah orang fakir ya. Yang orang yang dinafkahi itu loh, orang yang dinafkahi itu bukan termasuk orang fakir, meski ini yang kerja suaminya, istrinya di rumah ya. Suaminya kerja dapat upah, istrinya kan nggak punya apa-apa.
sudah nggak kerja, nggak ada penghasilan, kan seperti itu. Kenapakah istri ini dia disebut dengan fakir? Karena dia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Tidak sebut dengan fakir karena apa? Si istri ini dia dinafkahi sama suaminya. Ya. Si istri ini dia dinafkahi oleh suaminya. Nanti ada pembahasan sendiri ya tentang kalau misalnya nafkahnya itu nggak cukup untuk si istri, ya, yang sebetulnya jadi kalau di dalam Islam itu nafkah itu ada aturannya ya, berapa yang harus diberikan per hari kepada istri, ya, suami kita kepada istri itu harus sesuai dengan aturan gitu. Itu kalau kita bahas itu jadinya bahas bab nafkah, ya. Bab nafkah jadinya enggak bahas bab zakat fitrah. Walhasil kesimpulannya seperti ini. Kalau misalnya suaminya itu berkecukupan, ya, bukan berkecukupan lagi, lebih-lebih, ya. Maka kalau makanan pokoknya itu dia memberi 2 mud. 2 mud itu berapa? 1,2 kilogram sampai 1,4 kilogram. Kalau diuangkan berarti 20.000. Ya, berarti 20 sekitar 22.000, 23.000 ya. Ya, itu segitu. Dua- 20 sampai 25.000 lah itu. Itu satu hari. Itu cuma jatah beras, ya. Jatah beras. Kemudian ada lauknya sendiri. Kemudian setiap seminggu sekali atau 3 hari sekali itu harus ada daging. Seperti itu. Itu kalau nurut ini ya, nurut aturan. Itu buat yang apa, berlebih hartanya si suami. Kemudian kalau yang tengah-tengah itu 1 mud setengah. 1 mud setengah itu berapa? 20.000 untuk berasnya, jatah berasnya, belum yang lain-lain. Kemudian kalau misalnya suaminya itu miskin, miskin itu yang pendapatannya satu hari enggak, sudah lebih dari separuh tapi enggak sampai penuh, ya, nggak sampai penuh, maka berapa itu 1 mud. 1 mud itu berarti 16.000 jatah berasnya, ya. Oh iya, tujuan berarti berapa? 10.000. Oh ya, 10.000. 10.000, 12.000 gitu mungkin, segitu itu jatah berasnya. Kemudian yang lain-lain. Itu kalau misalnya ada yang kurang daripada itu, nanti pembahasannya seperti apa, apakah boleh si istri ini dapat zakat atau seperti apa, itu nanti akan kita bahas. Selama si istrinya ini dia merupakan istri yang taat, ya, selama si istri merupakan istri yang taat. Kalau istrinya ini istri durhaka yang tidak wajib dinafkahi sama suaminya, ya, itu dibahas di dalam bab itu juga bab nafkah. Itu juga apa saja kriteria istri yang durhaka itu, keluar rumah tanpa izin suaminya itu disebut durhaka. Tidak mau dipegang sama suaminya tanpa uzur itu durhaka. Tidak mau dikumpuli sama suaminya itu durhaka. Kemudian puasa tanpa izin suaminya itu durhaka. Nah, seperti itu, ya. Itu jadinya ketat, ya. Lanjut, itu tadi sudah fakir, kemudian sekarang miskin, ya. Miskin adalah orang yang pendapatannya lebih dari separuh tapi tidak sampai 100%. Dia juga boleh mendapatkan zakat. Kemudian kemarin kita membahas tentang amil. Amil ini siapa? Amil ini adalah termasuk amil ini siapa? Amil ini adalah yang dipekerjakan oleh eh, ya, resmi, ya, pihak resmi. Pihak resmi itu jadi ada kepala negara, kemudian di bawahnya kepala negara ini ada kementerian, kemudian kementerian ini menyerahkan kepada lembaga, lembaga ini punya anak turunnya. Nah, ini semuanya adalah lembaga resmi. Kalau misalnya sampai di masjid, masjid itu diresmikan, ya,
masjid diresmikan bahwasanya ini adalah lembaga amil zakat di masjid itu, maka itu menjadi amil juga. Itu menjadi amil juga. Kalau skala masjid sepertinya, kalau skala masjid tidak mendapatkan upah dari pusat, ya, maka boleh untuk ngambil zakat. Itu skala masjid ya, masjid yang diresmikan. Tapi untuk musola-musola atau misalnya ada kelompok-kelompok yang mereka itu bikin-bikin kelompok sendiri untuk mengumpulkan kayak misalnya Karang Taruna ya, Karang Taruna di kampung Karang Taruna, mereka tidak diresmikan oleh lembaga resmi turunan dari pusat tadi ya. Mereka bikin sendiri ya, kemudian mereka apa namanya ngumpulkan zakat dari orang di sekitar kampungnya situ kemudian membagikannya. Apakah mereka amil? Bukan, mereka panitia. Ya, mereka bukan amil, mereka bukan panitia. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat fitrah apabila mereka termasuk salah satu dari golongan orang yang boleh untuk menerima zakat, entah itu fakir, entah itu miskin, tapi atas nama amil tidak bisa. Ya. Kalau misalnya ada lembaga resmi seperti tadi yang boleh untuk mendapatkan zakat itu siapa saja? Di antaranya adalah sa'in. Sa'in ini adalah ya, arti arti daripada sa'in itu adalah orang yang mengusahakan. Ya, orang yang mengusahakan maksudnya apa? Yang narik, yang narik zakatnya. Katib, sekretarisnya, Kosim yang membagikan, Hashir yang mengumpulkan orang yang punya harta. Jadi daripada yang undang-undang lah namanya, yang mengundang daripada susah apa namanya sosialisasi per rumah, lebih baik mereka dikumpulkan di satu. Nah, itu yang jalan, yang bagian ngundang itu juga termasuk amil ya. Dia juga termasuk amil. Seperti itu. Mm, Itu kembali lagi kita ke definisi dari amil ya. Amil itu ya yang resmi gitu maksudnya. Amil itu tetap yang resmi. Kalau misalnya mereka mendaftarkan diri mereka ke Dubes, kemudian ke Dubes me, menghubungkan mereka dengan Kementerian Agama misalnya atau apa sih yang Basnas apa ya yang seperti itu, kemudian mereka kelompok ini dijadikan resmi ya, maka yaitu termasuk amil ya, termasuk amil. Ini harus hati-hati di dalam memahami amil, sampai keliru, jangan sampai keliru. Jadi kalau Imam Syafi'i beliau menyatakan bahwasanya wal amil ya'khudhu min nafsihi li nafsihi. Jadi amil itu dia ngambil zakat itu ya kayak misalnya ini hayalan saja ya, hayalan saja. Tiba-tiba raja atau khalifah keluar dari istananya. Kemudian ketemu orang siapapun itu random di depan istananya, kemudian coba kamu datang ke rumahnya Pak itu ambil zakatnya. Nah, itu dia ambil sudah. Ambil zakatnya. Dia ke sana ngambil zakatnya kemudian diterima sama khalifah tadi sama sama imam tadi, kemudian setelah itu dikasih upahnya dari mana, dari zakat yang habis dia tarik ini buat kamu, ini masuk ke Baitul Mal ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya wal muallafah ya, wal muallafah orang man aslama wa niyatuhu dhaifah, orang yang Islam ya, masuk Islam tapi niatnya itu lemah. Orang masuk Islam tapi niatnya lemah. Kalau zaman dahulu ini ada satu negara ditaklukkan oleh muslimin ya. Satu negara ditaklukkan oleh muslimin yang sebelumnya negara ini bukan negara Islam, kemudian ditaklukkan oleh muslimin, kemudian banyak yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam juga karena terpaksa ya. Supaya apa? Supaya nggak bayar jizyah, nggak bayar pajak dan lain-lain sudah.
Itu, nah, orang-orang yang seperti ini supaya jadi kuat Islamnya, mereka dimanja-manja dengan dikasih zakat seperti itu. Itu mu'allaf. Mu'allaf itu seperti itu. Jadi mu'allaf itu bukan mutlak orang yang baru masuk Islam kemudian dinamakan dengan mu'allaf, bukan. Ya, mu'allaf ada orang yang masuk Islam tapi niatnya itu betul-betul kenceng, ada. Karena apa? Dia sudah nyoba ke agama ini, dia menemukan kebenaran itu ada di Islam dan dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Islam itu adalah negara agama yang benar. Nah, maka dia bukan mualaf, tapi istilahnya yang dipakai di sekitaran kita ini mualaf. Jadi harus dibedakan antara istilah masyarakat dengan istilah fikih. Kalau istilah fikih namanya mualaf itu adalah orang yang masuk Islam dan niatnya lemah. Aulahu syarafun yatawaqqa'u bi'ita'ihi islamu ghairihi. Ada orang masuk Islam dan dia adalah orang yang terpandang di masyarakatnya. Ya, orang masuk Islam, dia non muslim kemudian masuk Islam, dia orang yang terpandang di masyarakatnya. Dia diberi bantuan atau diberi zakat tadi karena dia sudah masuk Islam itu untuk apa? Iming-iming orang-orang yang jadi tetangga-tetangganya itu atau orang-orang yang punya kedekatan sama dia supaya mau juga untuk masuk Islam. Karena apa? Kalau masuk Islam nanti dapat. Nah, nah itu kan terjadi di masyarakat kita. Mau apa gini terus ada bansos. Kamu milih ini saja. Jadi jadinya seperti itu ya. Itu apa itu sistem iming-iming seperti mualaf ini ya, seperti mualaf ini. Sistem iming-iming. Kemudian wal madzhab annahum yu'tauna minaz zakah. Mereka diberi zakat, warriqab dan budak-budak mukatab. Ya, bukan budak-budak mukatab. Budak-budak mukatab itu apa? Sekarang nggak ada budak ya, tapi kita artikan saja budak mukatab itu adalah budak yang ditantang oleh tuannya. Kamu kalau misalnya bisa memberi saya nominal uang sekian dalam sekian jangka waktu sekian, maka kamu merdeka. Itu mukatab. Itu ngasih zakat kepada dia supaya apa? Bisa membantu dia untuk membayar itu sampai sampai targetnya tadi, bisa sampai ke targetnya. Kemudian ghorim. Nah, ini ghorim ini yang sering dijadikan apa? Saya kira nggak tahu kalau di Losari ya. Kalau di Losari saya nggak tahu. Tapi kalau di kampung di Batu sana itu di Giripurno atau skalanya dusun lah, dusun situ itu orang yang punya utang kemudian mendaftarkan dirinya. Saya adalah ghorim gitu. Ya, daftar ke masjid, ke musola itu biar dapat zakat. Nah, itu atas nama ghorim, dia daftar. Kalau fakir miskin kelihatan. Ya, fakir miskin kelihatan, kesehariannya kelihatan. Tapi kalau ghorim belum tentu. Ya, ada orang yang menampakkan diri bahwasanya dia berkecukupan padahal punya utang. Ya, jadi orang yang ghorim ini kadang dia mendaftarkan dirinya. Nah, ini kita harus tahu siapa itu yang termasuk ghorim. Ya, orang yang punya utang ya, ini stadana li nafsihi fi ghairi ma'siyatin. Seorang yang dia berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri tapi bukan untuk kebutuhan maksiat. Ya, tidak berbau maksiat, mubah boleh. Ya, mubah boleh, wajib boleh untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, nyekolahkan anaknya. Seperti itu, maka dia termasuk kategori ghorim. Ya, u'tiya, maka orang yang seperti itu boleh dikasih zakat. Bi ghairi maksiatin ya. Itu yang pertama. Atau dia mempergunakan hutangnya di dalam kemaksiatan, jadi utang untuk maksiat ya, utang untuk main judi slot misalnya ya, utang untuk main judi slot. Kemudian dia tobat. Nah, setelah dia tobat, kemudian dia mendaftarkan diri sebagai ghorim, dikasih boleh ya. Wal ya kan tadi kan orang yang masuk Islam lemah saja dia boleh dikasih, apalagi dia sudah Islam ya, sudah Islam kemudian dia jatuh di dalam kemaksiatan kemudian dia mau tobat. Nah, dikasih. Itu juga sistem iming-iming juga.
biar lainnya juga tobat gitu maksudnya. Dan disyaratkan hajatnya ya. Kalau dia perlu, kalau si Gorim ini perlu, si Gorim yang maksiat tadi, kemudian dia tobat, kalau dia itu perlu mendaftar, dengan cara apa kita tahu perlu itu? Dia mendaftarkan dirinya sebagai Gorim gitu maksudnya. Baru orang yang seperti itu dikasih. Itu pertama, dia hutang untuk dirinya sendiri untuk kebutuhannya, ya. Kemudian kategori kedua adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum. Berhutang untuk kemaslahatan umum. Apa? Seperti apa? Seperti bangun masjid, bangun jembatan. Jadi dia mengorbankan dirinya, dia yang utang, ya, dia yang berhutang. Kemudian untuk apa? Ngaspal jalan. Nah, seperti itu. Dia termasuk gorim. Meskipun dia kaya, tapi kalau statusnya gorim, untuk apa? Utangnya untuk kemaslahatan umum dikasih. Seperti itu. Atau dia eh, berhutang untuk apa namanya mendamaikan mendamaikan dua pihak yang berseteru, ya, berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru. Seperti apa? Kalau menerapkan hukum Islam, ya, menerapkan hukum Islam itu ada kadang seseorang dari Watu Gede misalnya main ke Losari, kemudian nggak tahu siapa yang ngeroyok dia dan dia meninggal di Losari, ya, meninggal di Losari. Otomatis kalau meninggal dengan penganiayaan, dengan pembunuhan berencana itu ada diatnya. Ya, diat itu tebusan itu 100 onta gitu. Ini cerita aja zaman dulu di negara-negara Islam ya. Nah, kemudian orang Losari nggak ada yang tahu siapa yang membunuh dia. Orang Watu Gede itu nuntut, ya, ini gimana ini diatnya sampai perang gitu maksudnya. Perang. Akhirnya ada satu orang yang berbaik hati, dia sampai utang-utang untuk membayar 100 onta itu. Nah, itu namanya untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru ya, seperti itu. Orang yang eh, berhutang untuk tujuan seperti itu juga dinamakan dengan ghorim dan boleh untuk menerima zakat. Boleh untuk menerima zakat. Itu zakatnya dikasih berapa ghorim itu yang cukup untuk membayar hutangnya. Ya. Yang cukup untuk membayar hutangnya seperti itu. Itu kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah ya apa namanya tergantung yang bagi berapa bagiannya gitu. Seperti itu. Itu ghorim. Kemudian wafi sabilillah, ya, wafi sabilillah. Fisabilillah ini adalah ghuzatun lafai alahum, ya. Orang-orang yang ikut perang di jalan Allah. Orang-orang yang ikut perang di jalan Allah dan tidak terdaftar di catatan sipil militer. Apa namanya, Bu? Kalau tentara, yang asli tentara kan dia terdaftar ya, terdaftar, kemudian dia digaji oleh negara. Ya, kalau misalnya dapat harta rampasan perang, mereka juga dapat gitu kan. Kalau ini orang yang bukan tentara resmi gitu loh maksudnya. Tapi karena semangat juangnya itu ada, mereka ikut berjuang. Nah, itu namanya fi sabilillah. Hansip. Hah, veteran. Vet- Veteran itu kan anu, dia disebut disebut veteran karena dia sudah terdaftar dulunya terus uh, purna. Oh, seperti itu ya. Yang perlu saya ungkapkan di sini, ini kadang visabilillah ini disalahartikan ya, jadinya kiai, ya. Visabilillah itu yang berjuang di jalan Allah, siapa itu kiai ya, siapa itu ustadz. Nah, untuk masjid atau untuk apa itu secara
mazhab fikih, di dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak ada yang seperti itu. Ya, fisabilillah ya fisabilillah. Kiai, ustadz siapapun dia bisa mendapatkan zakat fitrah, mendapatkan zakat mal, ya zakat harta itu boleh, tapi dengan status salah satu dari yang saya sebutkan tadi, fakir kah, miskin kah, gorim kah, ya, seperti itu. Kalau statusnya visabilillah nggak ada. Ini visabilillah ini dia ikut perang. Ya, visabilillah ini adalah ikut perang di dalam madhab Imam Ash-Syafi'i seperti itu. Kalau mau ikut madhab yang lain ya silakan. Ini kita bahasnya di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Kadang cari-cari wadah saja kalau ya namanya namanya apa namanya orang orang rakus kan seperti itu cari-cari alasan bagaimana caranya biar dia itu dapat kan seperti itu. Saya kalau masalah zakat gitu misalnya atas nama fisabilillah terus rebutan zakat beras 3 kilo gitu ya wah sorry. Ya, 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 ya. Berarti tadi istaghola bi ilmin tadi dia dia sibuk dengan ilmu syariat tadi. Ya, dia sibuk dengan ilmu syariat tadi. Kalau misalnya dia kerja nggak akan ada yang ngajar Quran misalnya, ngajar fikih misalnya di wilayah itu ya. Ya, masuknya di tadi di fakir tadi masuknya. Ya, masuknya di fakir tadi. Ya, orang-orang non muslim yang ya untuk ukuran apa namanya jizyah ya ukuran jizyah atau apa ya kita sebutnya pajak di negara kita itu bukan ikut hukum Islam ya bukan ikut hukum Islam tapi itu ikut pemerintah ini gitu loh maksudnya itu ikut pemerintah ini saya tidak mau membahas panjang-panjang tentang hal tersebut mengkritik pemerintah atau apa tapi itu di dalam aturan tidak ada gitu aja di dalam aturan tidak ada tapi misalnya diterapkan oleh pemerintah seperti itu dan kita tidak akan mendapatkan keleluasaan di dalam kehidupan kita kecuali dengan membayar itu yaitu berarti kita dalam keadaan darurat, tertekan, bukan kita ridho atas hal tersebut, dengan aturan tersebut, bukan kita ridho atas itu, tapi kita kalau nggak bayar itu tadi, maka kita akan tidak mendapatkan keleluasaan, maka ya kita bayar. Seperti itu, sesimpel itu. Ya. Tapi urusan nanti di atas itu maksudnya oleh mereka itu dipergunakan untuk apa, itu sudah urusan mereka sama Gusti Allah. Ya. Ya, itu termasuk termasuk yang akan saya bahas bagaimana lebih utama mana menyerahkan kepada lembaga zakat atau kita menyerahkan dengan tangan kita sendiri. Ya, itu lebih utama mana? Itu lebih utama bagaimanapun keadaannya meskipun kita percaya 100% kepada lembaga-lembaga zakat itu, tapi secara fikih lebih utama kita mengantarkan zakat kita ini sendiri kepada orang yang berhak menerimanya seperti itu. Ya, itu belum sampai situ.
diberikan per rumah. Iya, yaitu karena karena kebutuhan. Ya kebutuhan. Kebutuhan itu maksudnya apa? Ya entah dia itu memang butuh masyarakat yang butuh, ya masyarakat yang butuh. Kemudian apabila mereka tidak datang ke tempat tersebut maka dia tidak akan dapat bagian. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, kemungkinan kedua adalah rakus. Dia tidak membutuhkan tapi dia ikut ambil di situ. Jadinya yang lebih baik itu, ya yang lebih baik itu yang membayar ini, ya yang membayar zakat atau yang memberilah itu yang mengantarkan ke tempatnya, ya. Bukan gini maksudnya, itu lebih lebih menggambarkan tentang rahmatnya Islam, ya, kasih sayangnya Islam. Gini loh, orang sudah mereka itu dalam keadaan susah, ya. Mereka itu dalam keadaan susah, kemudian masih disusahkan lagi dengan apa? Antri, panas-panasan, berjam-jam, meninggalkan pekerjaan yang seharusnya mereka kerja tapi mereka buat antri. Ya, itu secara tidak langsung atau langsung tidak langsung itu menghinakan mereka. Sudah mereka itu hina, lebih hina lagi. Ya. Sedangkan konsep Islam rahmatan lil alamin itu enggak seperti itu. Yang hina itu dimuliakan, ya. Yang hina itu dimuliakan, bukan hina malah dihinakan. Seperti itu. Ya, seperti itu, ya. Ini yang terakhir ya, yang terakhir kelompok yang terakhir yang boleh menerima zakat Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Munsyi'u safar. Munsyi'u safar itu orang yang akan bepergian. Au mujtaz atau orang yang mampir. Jadi gini maksudnya. Ada orang dia itu mau bepergian ke suatu tempat, ya, mau bepergian ke suatu tempat. Ini kayaknya kalau di dalam zakat fitrah, kayaknya kalau misalnya dia adalah musafir dan dia mampir di suatu kampung, misalnya ya, misalnya perjalanan mudik, ya, perjalanan mudik. Kemudian dia di satu desa mampir di situ kehabisan bekal. Kemudian dia minta zakat fitrah ke salah satu masjid yang ada di situ. Boleh, ya, boleh. Dan mereka memberikannya, orang-orang masjid itu memberikannya atau masyarakat memberikannya atas nama dia adalah Ibnu Sabil. Ya, memberikan berapa yang diberi kepada mereka yang sekiranya cukup untuk perjalanan sampai ke tempat tujuannya gitu. Ya, sampai ke tempat tujuannya. Atau kalau misalnya di dalam zakat mal, di dalam zakat harta, itu dia akan memulai perjalanan kemana gitu, kemudian dia datang ke lembaga zakat, kan di sana kan uang simpanan yang zakat itu banyak, ya. Kemudian dia mengatasnamakan Ibnu Sabil, minta zakat supaya apa? Supaya bisa sampai ke tempat tujuannya sana itu boleh. Seperti itu Ibnu Sabil. Ini. Wasyartuhu dan syarat Ibnu Sabil itu boleh mengambil zakat adalah al-hajah. Dia perlu wa adamul maksiyah dan perjalanannya ini bukan perjalanan maksiat. Ya, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Seperti itu. Nah, masalah sholat nggak sholat nanti ini saya ada pembahasannya sendiri. Tapi gini, untuk masalah sholat nggak sholat, ya dikatakan di dalam kitab-kitab fikih itu apabila, ya, apabila ada seseorang dia sejak balik tidak pernah melaksanakan sholat sampai, ya sampai itu, maka dia tidak dapat menerima zakat, ya tidak boleh menerima zakat, tidak sholat mulai balik, ya mulai balik. Kalau misalnya dia balik kemudian dia sholat, ya sholat bolong-bolong sholatnya, lah itu masih boleh dapat zakat gitu maksudnya, masih boleh dapat zakat. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam insya Allah pada tempatnya. Ini pembahasan zakatnya ini masih panjang. Eh,
Orang yang akan memulai perjalanan tadi dia boleh milih ya, ngambil bagiannya fakir atau ngambil bagiannya miskin apabila dia termasuk dari mereka ya. Dan dia boleh juga ngambil eh, bagiannya Ibnu Sabil tadi, orang yang melakukan perjalanan tadi itu kalau dia akan memulai perjalanannya. Kalau dia sekedar mampir, ya, kalau dia sekedar mampir seperti ilustrasi yang saya katakan tadi, maka dia hanya boleh untuk ngambil atas nama fukorok masakin, ya, fakir atau miskin. Jadi apa maksudnya? Dia sampai di daerah itu tadi dalam keadaan sudah nggak punya apa-apa, nggak bisa lanjut perjalanan kalau dia nggak minta zakat, ya nggak minta bagian dari zakat tadi, seperti itu. Iya, ngambilnya satu bagian. Jadi untuk status itu semuanya ada 8 status ya, ada 8 status. Satu orang ngambil atas nama 2 status nggak boleh, ya. Atas nama 2 status harus satu status, ya. Sampai gini tadi saya sempat baca, kalau misalnya ada seseorang dia itu fakir, ya dia itu statusnya fakir kemudian dia ngambil zakat sampai atau dia diberi zakat, ya dia diberi zakat sampai keadaannya membaik dari yang asalnya fakir jadi miskin, dia tadi dikasih bagian yang fakir, ya dikasih bagian yang fakir kemudian setelah statusnya menjadi miskin karena dia dapat zakat tadi, maka dikasih bagiannya orang miskin itu tidak boleh karena apa, dia jadinya mendapatkan dua bagian, fakir dan miskin. Ya lebih baik di awal saja berikan kepada dia bagiannya fakir sampai dia itu jadi kecukupan gitu maksudnya. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, ini akan yang saya katakan kemarin atau saya sempat sindir kemarin, ada ustadz yang dia itu menamakan dirinya sebagai sudah fakir ya, atau dia miskin, kemudian dia ibu apa namanya tadi visabilillah, ya karena dia ustadz, ya visabilillah itu dengan beberapa beberapa status, ya beberapa status itu tidak boleh, satu status ngambil zakat itu dengan satu status, ya. Kemudian gini, yang perlu saya jelaskan juga tentang janda tadi, ya janda itu ya nggak semuanya kemudian dapat zakat. Kalau jandanya itu janda yang kaya raya yang nggak dapat zakat gitu. Dia janda tapi bukan orang miskin, ya nggak dapat zakat. Terus ada lagi yang berpikiran yatim, ya yatim yatim itu kan dinafkahi, ya yatim itu kan ada yang menafkahi. Siapa yang menafkahinya? Yang menafkahinya ya kalau nggak masih belum punya bapak lagi ya ibunya. Kalau ibunya ternyata kaya raya terus sanggup untuk, dia tidak termasuk di dalam fakir, tidak termasuk dalam miskin, ya dia tidak mendapatkan, ya. Jadi status janda, status yatim itu tidak bisa atau tidak masuk di dalam kategori orang-orang yang boleh menerima zakat atau berhak menerima zakat, ya. Yang berhak menerima zakat ya tadi yang 8 tadi yang kita bicarakan mulai awal pertemuan ini, ya. Santunan, pokoknya kalau ini santunan, ya santunan dan atas nama anak yatim, ya santunan atas nama anak yatim, apakah dia itu berstatus yatim? Kalau ini secara negara, saya ngurusi di apa namanya panti asuhan, ya. Ini secara negara tidak disebut yatim apabila ibunya nikah lagi. Ya, ibunya nikah lagi. Secara negara pun nggak disebut yatim. Secara negara ini bukan secara agama. Secara negara pun tidak disebut yatim. Ya, umurnya 18 tahun. Ya, 18 tahun tidak disebut dengan yatim. Ya, meskipun kalau secara agama anak yang sudah balik itu sudah mentas dari status keyatimannya, dia sudah sanggup untuk cari sendiri gitu maksudnya. Yang sudah balik itu maksudnya kalau anak tersebut itu kalau laki-laki sudah pernah wibasa, sudah pernah keluar mani, ya. Kalau perempuan sudah head atau dia nggak pernah itu semuanya tapi dia sudah berusia
15 tahun, maka dia sudah balik. Santunan, santunan dan statusnya yatim. Statusnya yatim, ya enggak apa-apa. Kan statusnya dia yatim. Ya, statusnya dia yatim ini ya itu santunan ya, bukan zakat. Bukan zakat ya, itu santunan berbeda. Ya. Oke, seperti itu. Jadi memang kita di dalam memberi itu juga kita harus berhati-hati dan untuk kita berbuat baik seperti ada orang yang mengumpulkan anak yatim kemudian apa cari bantuan untuk anak yatim itu harus dibedakan antara mana yang buat anak yatim, mana yang buat fakir miskin itu kan harus dibedakan. Kalau misalnya bagiannya anak yatim kemudian diberikan kepada yang bukan yatim, nah ini bahaya, ya bahaya seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini. Besok kita eh, ini bahas tentang syarat pengambil zakat, ya. Selain statusnya dia bagaimana ya, selain statusnya dia itu fakir kah, miskin kah, amil kah, ibnu sabil atau visabilillah dan lain-lain itu statusnya sebagai itu. Nah, ini masih ada syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan bagi orang yang menerima zakat itu. Nah, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini menambah wawasan kita di dalam ilmu agama, ya, menambah kedekatan kita dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah SAW, sehingga kita taat itu taat di atas ilmu, ya, kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah di atas ilmu, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Semoga kita diberi keberkahan di dalam kehidupan kita, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, amin ya rabbal alamin. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang hari ini tanya belum saya jawab, mohon besok diulangi pertanyaannya ya. Atau kalau misalnya saya ingat, akan saya jawab besok insya Allah. Karena ini sudah jam setengah lima ya, ini ada yang ibu-ibu mau masak juga, jadi waktunya terbatas ya. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.